شهر المحبة مرحبا زين الأهلة أنت يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna bil ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Badur Rahim, Majelis Taklim Subuh rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di hari yang kedua puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan kita melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dapat merubah akhlak-akhlak mazmumah yang ada pada diri kita, dirubah dengan akhlak mahmudah. Perilaku-perilaku yang kurang baik di dalam diri kita, semoga dengan menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu bisa dirubah menjadi perilaku yang baik. Yang biasanya sulit menerima maaf ketika punya salah kepada orang lain, tapi mudah memberikan maaf kepada orang lain. Yang biasanya punya hati hasud kepada orang lain, maka berubah menjadi hati yang baik. Yang biasanya suka mencelah, menghibah, an-namimah, maka dirubah menjadi akhlak-akhlak, karakter-karakter yang baik. Yang biasanya malas untuk beribadah, maka bisa dirubah dengan semangat untuk melakukan ibadah. Doa itu semua, harapan itu semua bisa berubah kalau kita bisa mengikuti rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, kurang lebih selama satu bulan. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan, siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan imanan, didasari dengan iman. Iman yang bagaimana? Sering kita sudah berbicara, tapi kita ingatkan lagi. Iman yang mengandung 3 aspek nilai-nilai keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Menyatukan 3 hal ini kadang-kadang sulit. Lisannya iman, belum tentu hatinya
iman. Hatinya iman belum tentu amal perbuatannya mendukung dengan iman. Sehingga siam antara lain kalau diartikan secara bahasa mengendalikan diri. Bukan hanya mengendalikan, bukan hanya menahan lapar. Bukan hanya menahan dahaga. Tetapi menahan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan menggugurkan pahala puasa. Artinya apa? Artinya lisan kita fungsikan yang baik. Mulai terbit fajar, mulai subuh ini sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib. Yang biasanya tidak terasa lisan kita ini ghibah. Apa ghibah itu? Ngerasani. Berhenti. Yang biasanya lisan ini tidak terasa al-kadzib, ada nilai-nilai kebohongan. Berhenti. Yang biasanya lisan ini an-namimah, mengadu domba. Berhenti. Berhenti kenapa? Jangan melakukan satu kemaksiatan lisan. Mulai dari sekarang subuh ini sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Supaya menghindari itu semua, lisan kita dibiasakan baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah lisan kita ini kita gunakan untuk membaca sholawat, di mana saja berada. Kemudian diganti dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Kalau sudah sholawat sudah kita biasakan dengan lisan, di mana saja berada. Di tempat pekerjaan, di rumah, bahkan dimanapun berada. Lisan kita hidupkan dengan sholawat, zikir. Sallallahu alaihi Muhammad, Allah, Allah. Supaya apa? Supaya terbiasa. Supaya terbiasa, seperti halnya orang yang punya perilaku yang kurang baik. Misalnya ketemu temannya, meso. Ketendang, meso. Apapun meso, bangun tidur meso. Akhirnya tidak terasa, muncul refleks. Akhirnya muncul yang namanya meso tadi. Sehingga kita biasakan. Sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita biasakan zikir Allah, Allah, Allah. Kalau sudah itu lisan kita ini payah. Payah itu kan pegel, ya, bahasa Jawanya pegel. Ganti hati. Hatinya Allah, Allah, Allah. Hatinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah hatinya ini membaca sholawat, hatinya dihidupkan dengan Allah, Allah. Kemudian juga payah. Kemudian kembali kepada pikir, tafakur. Lisan sudah, hati sudah, kemudian kita bertafakur. Melihat matahari, betapa hebatnya matahari itu. Itu adalah fi'lullah. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Itu adalah qudrat dan iradatnya Allah. Jadi pikiran kita ini melihat apapun yang kita lihat, dikaitkan dengan Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, kita itu adalah menerjemah, melihat tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh-tumbuhan segar. Di situ ada manfaatnya bagi diri kita.
Manusia mengeluarkan karbon dioksida, tumbuh-tumbuhan kemudian oksigen. Saling memberikan satu manfaat, terutama kepada manusia. Siapa yang mengeluarkan itu? Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Sehingga membedakan antara orang yang makrifat dengan orang yang tidak makrifat ada bedanya. Kita melihat apapun yang kita lihat, di situ ada kudrat dan irodatnya Allah. Melihat apapun yang kita lihat, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat manusia, melihat perjalanan apapun, ini adalah merupakan fi'lullah. Itu adalah kudrat dan irodatnya Allah. Sehingga kita ingat terus menerus. Kalau perjalanan ini kita lakukan, insya Allah, sedikit demi sedikit, kita akan berubah. Lisan kita hidupkan dengan zikir dan sholawat. Hati kita hidupkan dengan zikir dan sholawat. Pikiran kita gunakan untuk tafakur. Insya Allah, sedikit demi sedikit akan memberikan satu manfaat kepada diri kita, akan memberikan satu perubahan terhadap diri kita yang asalnya tidak baik menjadi baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini ingin berubah, Ramadan adalah tempat untuk workshop. Ramadan tempat untuk penataran dunia, skala dunia. Ya, bukan regional tapi dunia, seluruh dunia. Umat Islam dimasukkan dalam Ramadan. Diumpamakan masuk dalam penataran, diumpamakan masuk dalam workshop. Tidak main-main selama 1 bulan. Selama 1 bulan kita digembleng di dalam Ramadan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, apa janji Allah? Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti rangkaian malam hari, siang hari, apa janji Allah? La'allakum tattaqun. Janji Allah kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang paripurna, yang disebut dengan la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang takwa kepada Allah. Tapi tidak semudah orang mencapai takwa itu, harus mengikuti rangkaian tadi. Ya, harus mengikuti rangkaian tadi. Imannya tadi kan ada 3 aspek. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Kalau lisannya itu mengatakan ya, hatinya iya. Kalau sudah mengatakan hatinya iya, perbuatannya juga iya. Kadang-kadang tidak terasa antara 3 hal ini. Lisannya bohong, kemudian perbuatannya tidak menunjukkan kebohongan. Sehingga nggak sama. Nah, inilah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya tadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, 3 aspek tadi ada, lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman, kutiba alaikumusiyam, melaksanakan puasa selama 1 bulan. Selama 1 bulan, mulai dari subuh ini, yang perlu kita lakukan, tadi sudah saya katakan, menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga perbuatan sampai terbenam matahari. Kemudian diingatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW lagi, man qoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Man qoma ramadhanan imanan wahtisaban. Siapa yang puas, siapa yang sholat di dalam bulan suci Ramadan, didasari dengan iman tadi. Kalau kita sholat tapi sering bohong, ya tidak bisa mencapai manfaat daripada sholat itu. Kalau kita sholat baik, tetapi hatinya tidak baik, ada namanya su'udzon, ada yang namanya riya,
tidak bisa mencapai daripada perubahan-perubahan sholat yang kita lakukan itu. Maka dari itu, sholat yang pertama adalah sholat wajib. Ramadan ini kita upayakan. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan, pertama sholat wajib. Seperti subuh ini, kita berjamaah. Zuhur, kita berjamaah. Asar, kita berjamaah. Maghrib, kita berjamaah. Isya, kita berjamaah. Diupayakan yang terbaik. Kalau tidak bisa di masjid, di tempat pekerjaan. Kalau tidak bisa di tempat pekerjaan, di rumah. Tapi kita mempunyai cita-cita, harus ada berubah. Misalnya Ramadan ini kita bisa jamaah subuh. Alhamdulillah. Nanti 10 hari pertama subuh. Nanti kita tingkatkan 10 hari kedua maghrib. 10 hari terakhir kita tingkatkan menjadi isya. Ada peningkatan, ada planning, ada rencana. Jadi rencana apa, planning apa dalam rangka untuk mencapai takwa? Antara lain sholat wajib ini kita optimalkan. Kemudian yang nomor 2, sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib. Zuhur, sebelum zuhur ada sholat rawatibnya. 4 rakaat, 2 rakaat. Atau 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib, kemudian setelah isya, kemudian sebelum subuh. Itu yang muakkad. Sebelum subuh 2 rakaat nilainya lebih tinggi daripada dunia seisinya. Rawatib wajib kita optimalkan, kemudian rawatib juga kita optimalkan. Kemudian ada yang namanya sholat duha. Subuh ini nanti ada yang namanya sholat suruk jam 6 kurang lebih 2 rakaat nilainya pahalanya seperti umroh dan haji tamatan. Umroh nilainya seperti umroh dan haji diterima atau sempurna. Jadi mulai dari ini kita belajar ini, kajian ini sampai jam 6 kita di sini zikir dan sebagainya, ditutup dengan 2 rakaat sholat isyraq. Nilai pahalanya apa? Sama dengan nilainya haji dan umroh diterima oleh Allah tamatan. Ini peluang-peluang yang sangat luar biasa, tapi tidak semua orang yang mau melakukan ini. Kenapa? Kembali kepada diri kita masing-masing. Umroh sekarang berapa? Ini Pak, umroh sekarang kurang lebih 30 juta. Sampai nggak usah duit 30 juta. Nilai pahalanya. Sampai di sini menengok sampai jam 6 terus sholat, sama nilai pahalanya haji umroh sempurna. Tapi kenapa kita tidak mau? Kembali kepada diri kita masing-masing. Materi pengajian, materi apapun sudah kita dengarkan, kalau kita tidak mau berubah, kapan kita mau berubah? Ya, ilmu yang kita dapatkan memberi manfaat kalau kita melakukan. Tapi kalau informasi ilmu hanya kita dengarkan, kita tidak mempraktekkan, tidak bermanfaat. Jadi kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Nah, terutama di Ramadan ini, Ramadan adalah tempat pengembelengan. Ramadan adalah tempat untuk perubahan-perubahan. Ramadan adalah tempat untuk mencari pahala-pahala yang luar biasa. Apalagi nanti ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ini adalah peluang-peluang terhadap diri kita yang sehat, yang diberi kesempatan oleh Allah di Ramadan ini adalah tergantung pada diri kita, mau atau tidak. Kalau mau, mari kita semangat, mari kita berjuang, mari kita untuk
berupaya seoptimal mungkin. Ya toh? Jadi artinya apa? Artinya dengan materi yang kita sampaikan ini kita belajar sama-sama supaya kita itu menjadi orang yang baik. Baik apa? Mangkana yaumu khairam min amsi wa warabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin beruntung. Mangkana yaumu misla amsi. Kalau hari ini sama dengan kemarin tertipu. Kalau mamangkana yaumu syarrum min amsi, hari ini lebih jelek kemarin terlaknat. Jadi motivasi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu motivasi seperti ini kan supaya kita berubah, tidak pancet air, tidak menengai. Materi singkat. Demikianlah materi singkat sebelum kita mengkaji tafsir ini sebagai satu pembukaan, sebagai satu mengingat, memotivasi kepada diri kita masing-masing. Sebelum saya akhiri mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Monggo silakan. Monggo silakan. Jenengan. 2 atau 3 nggak apa-apa. Silakan. Ya. Oke. Mengulang ya. Oke. Jadi yang pertama adalah sholat fajar dan sholat qobliyah zuhri, sholat subuh sama, istilahnya saja. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu namanya sholat fajar atau sholat qobliyah zuhri. Nilainya lebih baik dunia seisinya. Itu luar biasa. Kemudian jenengan tadi ketika sholat batal, gitu. Kemudian waktunya mepet, ya, boleh diqodho. Karena itu adalah untuk menjaga istiqomah. Misalnya jenengan sholat zuhur di sini, biasanya itu setelah sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah zuhri. Karena panjenengan datangnya itu adalah mepet, tidak sempat untuk sholat sunat qobliyah zuhri, boleh diqodho. Tujuannya adalah sholat sunnah qobliyah zuhri. Itu untuk menjaga istiqomah. Monggo, jenengan. Wonten Pak toh, monggo. Nggih. Isra. Ya, suruk atau isra. Bebas 2 rakaat, suratnya bebas. Monggo jenengan. Itu namanya awal sholat duha, juga dinamakan isra. Yang penting 2 rakaat. Kalau duhanya adalah setelah misalnya jam 8, jam 9, sebelum waktu zuhur. Itu adalah duha. Jadi awal sholat duha isyraq itu 2 rakaat. Itu nilainya seperti haji dan umroh tamatan. Oke, lihat. Napa poso? Boten. Itu adalah siwak adalah sunnah. Sesuai dengan waktu-waktunya. Ada yang makruh, ada yang sunnah. Kalau waktunya sudah istilahnya sudah siang, namanya itu adalah makruh. Ya, tapi kalau waktunya tidak, itu tadi adalah sunnah. Oke. Ada? Monggo, terakhir. Pak Fuad, silakan. Ada angen-angen yang ada di dalam pikiran mungkin ditanyakan, monggo. Ya.
Maksudnya gimana? Jadi man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'min wala nuqiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amal itu ada yang soleh, amal itu ada yang amal itu ada yang hanya sekedar rutinitas. Amal soleh, amal yang baik. Jenengan makan, kalau tidak ada niatnya, hanya sekedar rutinitas, amal adi, tidak ada nilai pahalanya. Kalau jenengan itu adalah makan atau niatnya saya makan supaya fisik saya kuat, untuk bekerja kuat, untuk ibadah kuat, makannya ada nilai pahalanya. Itu nama amal soleh. Ada yang amal adi, sekedar rutinitas, gak ada niat. Bekerja ya bekerja, tapi kalau niati, itu adalah tidak ada nilai pahala. Innama a'malu binniyat. Ada nama amal amal yang kurang baik. Apa amal yang kurang baik? Ngilokno wong. Nah, itu adalah amal yang kurang baik. Nah, semuanya itu berangkat dari man amila sholihan min dzakari aw unsa wa mu'min. Wala nukhyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Sapa sing amal min dzakarin aw unsa, laki-laki perempuan, bahwa mukmin ketika mengerjakan itu iman. Percaya. Wala nukhyannahu hayatan thayyibah. Dijamin Allah kehidupannya bahagia. Dunia akhirat. Itu Al-Qur'an itu. Wala nuhyiyannahum hayatan thayyibah walan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dibalas oleh Allah lebih baik daripada amal perbuatan. Intinya di mana amal itu adalah perbuatan. Ada yang soleh, ada yang amal soleh, ada yang amal dan ada yang amal adi. Demikianlah mudah-mudahan kajian. Monggo. Ya. Ya. Jadi niat, setelah niat seperti biasa, ya toh, sholli sunat istikharah, nilai ta'ala. Biasa-biasa, kemudian berdoa, ya Allah, dengan sholat yang saya lakukan ini, saya mohon petunjuk, ya toh, apakah anak saya dengan ini sesuai tidak? Kalau sesuai, berikan lambang ya Allah, lambang putih. Dan kalau tidak sesuai, berilah lambang hitam. Ketika itu ada informasi-informasi melalui mimpi. Nah, itu namanya meminta petunjuk kepada Allah. Sabun ya. Rabbi fangfamna bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afadir minal fitani. Rabbi fangfamna bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afadir minal fitani. Rabbi fangfa'na bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afadir minal fitani. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.